Ya saya berharap polisi mengusut kasus ini dengan dengan benar gitu. Apakah ini ada sabotase atau memang ini kecelakaan murni? Tapi dari pihak ipar beliau ada kakak beliau, jadi nanti jam 2 udah tiba Jakarta, baru nanti dibawa ke rumah dulu, baru nanti dibawa ke rumah duka Sentosa yang di Gatot Subroto itu. Dari rumah Sentosa Subroto itu kesininya ada informasi bakal kesini nggak sih? Atau di sana aja? Jadi kayaknya langsung, jadi dibawa dari Halim tuh ke rumah dulu. Oh gini dulu. Ke sini. Infonya sih ke sini dulu, baru nanti dibawa ke rumah duka. Nanti sampai hari informasinya sih masih simpang siur, kan masih belum meeting keluarga, tapi kan estimasi kemungkinan Selasa mungkin pemakaman. Saya tadi sempat nanya mau dikremasi atau gimana? Oh, dimakamkan. Rencana pemakaman di mana, Bang? Izin? Kemungkinan kita Mongol nggak sempat nanya. Saya nggak sempat nanya, cuman informasinya adalah dimakamkan. Begitu. Jadi Mongol akan melanjutkan, saya dapat tugas untuk di Gatot Subroto-nya, di Sentosanya. Oh, Sentosa. Jadi saya nanti mendampingi di Sentosa dan ya mungkin adakan speech lah, karena kan saya adalah sosok seniman yang sangat dekat dengan beliau. Bahkan beliau sempat nelpon Mongol untuk mendampingi beliau di 5 titik setelah udah di akhir-akhir kampanye. Ketika mendengar almarhum meninggal, Bang? Oh, gue shock, Bang. Oh. Gue lagi sementara Perasaannya nongkrong, gimana, Bang? Perasaan? langsung lagi sementara makan tuh, Bang. Langsung gue bayar, gue langsung kabur, langsung ke sini. Cuman Mongol tuh baru abis manggung. Jadi masih pakai baju merah. Nah kan etika kami timur tuh kan kalau ke rumah duka nggak boleh pakai baju merah. Jadi Mongol bilang ya udah Mongol pulang. Hari ini gue tadi pagi ada acara gereja dulu di Basura. Langsung dari gereja nih, gereja belum selesai gue udah pamit pulang, gue mampir ke sini. Gue shock, Bang, gue kaget banget. Bahkan gue sempat agak marah-marah di Facebook. Gitu maksudnya ya saya berharap polisi mengusut kasus ini dengan dengan benar gitu. Apakah ini ada sabotase atau memang ini kecelakaan murni? Mohon izin tadi penegasannya aja, berarti pemakaman itu belum fix di mana ya? Iya, kalau untuk lokasi saya lupa nanya, tapi yang pasti adalah dimakamkan. Karena kan kalau kita baca di beberapa ucapan turut berduka cita di Facebook maupun di Instagram Mongol tuh, soalnya dia katanya di situnya krematorium. Nah, gue mau mastiin dikremasi atau mau dimakamkan, tapi dari pihak keluarga adalah dimakamkan. Kemungkinan besar otomatis kan kita kalau ngitung Tanah Kusir atau mana ya kemungkinan San Diego. Oke, Bang, untuk Hari Selasa katanya sih. Katanya, tapi kan belum pasti, Bang, karena keluarga besar belum ketemu, karena ibu kan juga nyonya kan, kalau Mongol manggilnya nyonya, jadi nyonya masih di jalan, Kak Shirley masih di jalan, nanti kan akan meeting dengan anak, dengan kakak-kakaknya, ya kan, situ baru diputuskan. untuk kondisinya sendiri saat ini, Bang? Nyonya sih baik-baik aja, nggak terlalu itu, cuman kan kakinya sempat, katanya sih kakinya menjadi kebakar sedikit katanya, jadi otomatis mungkin nyonya ke rumah sakit sebentar baru. Nah, Mongol yang diharapkan sudah di Gatot Subroto. Jadi ini udah rapi begini, udah sekalian ke Gatot, tapi nanti jam 4 ngonten dulu, Bang, kan tetap nyari duit, Bang. Tetep lah ya kan, tetep, karena udah terjadwal dari jauh hari sebelumnya kita batalin, berarti biaya produksi konten kita yang harus ganti. Gitu kan, tetap cuan lah. Mongol izin kalau untuk anak-anak sendiri posisinya ada di mana? Ada, jadi semalam Mongol sempat telepon anaknya. Cuman karena mungkin beliau baru mendapatkan berita jadi masih shock, Mongol kesini dan memang katanya anaknya menguncikan diri dalam kamar gitu, teman. Kalau sekarang tadi Mongol datang udah kebuka pintu kamar, udah di dalam kamar, berarti udah tenang. Dan kan anak perempuan tuh kan dekat dengan ayahnya, anaknya. Karena kita kalau nggak salah bulan 3 apa bulan tahun beliau tuh Mongol. Gua nge-MC semua, nge-MC stand up, pimpin doa makan. Jadi otomatis kedekatan Mongol dengan beliau adalah kedekatan sudah seperti saudara. Karena kebetulan memang orang, jadi Mongol bahkan kalau ke mana aja, kalau ke Maluku Utara tuh nginep di hotel beliau. Oh, siap di Dava. Molokai. Oh, Iya, Dava di Ternate-nya. Oh, iya. Kalau di Morotai pasti di Molokai. Belakang. Desa Pandangan. Iya. Kebetulan saya orang sana, Bang. Oh, selamat. Oh, Jadi saya sih secara pribadi turut berduka cita atas meninggalnya Om Beni Laos. Harapan Mongol adalah kalau memang ini
kasusnya karena disabotase, ya hukum yang berlaku itu semoga yang melakukan diberi hukuman yang setimpal. Tapi kalau memang ini udah jalan hidupnya, saya secara pribadi mohon dimaafkan kalau mungkin Om Beni punya salah atau punya kekhilafan selama memerintah jadi Bupati Morotai dan menjadi salah satu calon wakil gubernur, calon gubernur untuk Maluku Utara. Nomor urut apa, Bang? Iya. Nomor urut apa? Saya masih ingat Bang, di saat beliaunya mulai mendaftarkan diri, saya tuh di rumah sini. Untuk kondisi anaknya sendiri yang laki sama yang perempuan? Baik-baik aja sih baik. Bang, maksudnya tidak mengkhawatirkan. Aman sih, cuman pasti histeris. Semalam tuh mereka kemarin tuh histeris katanya. Mongol berarti tadi yang di dalam itu yang putri, yang putra. Ada di Mongol nggak sempat lihat apakah yang putranya ada di dalam. Tapi kalau di ruang tamu di atas ada. Mongol soalnya Nanti dua-duanya sudah tiba di sini. di kamar kayaknya semalam anak yang cewek deh. Yang dari Amerika itu Ada di dalam. biasa. Cuman konon kabarnya kan Mongol nanya semalam nih. Semalam nanya di kamar, oh lagi ngunci. Oh ya udah berarti. Nah, cuman Mongol gak ketemu anak-anaknya hari ini. Mongol cuman ketemu adiknya ibu, terus saudaranya bapak, ketemu 4. Jadi total ada 4 orang di atas. Terima kasih. Ketua P3 di dalam dah. Saat ini terlihat asap dari api begitu tinggi. Dari semua saksi yang ada, memang beliau sudah pingsan, tapi nadinya masih ada. Shirley Coanda sempat dirawat dibagi 2 kemarin. Pak Beni dirawat di RSUD, kemudian Shirley dirawat di Puskesmas karena banyak korban, bukan hanya mereka berdua, banyak korban, sehingga harus dibagi. Memang kondisi Puskesmas dan RSUD sangat prihatin, dan contohnya misalnya Pak Beni Laos tidak ada oksigen di lokasi, padahal sangat dibutuhkan oksigen. Alat pacu jantung juga tidak tersedia di RSUD, sehingga sangat terbatas, sehingga juga mungkin salah satu menyebabkan fatalistik, ya, sehingga meninggal dunia. Istrinya mengalami luka bakar, sudah diberikan pertolongan pertama tadi waktu kami di Luwu Banggai, langsung didatangkan tim dokter. Terima kasih kepada Bapak Bupati, tim dokter, baik juga dari Palu didatangkan tim dari Polri, kemudian merawat 1 jam sebelum kami bawa ke sini. Jadi luka bakar di kakinya terutama, juga pinggulnya kelihatannya sulit bergerak, mungkin akibat ledakan. Kapalnya itu terpecah 2 di depan. Untungnya Ibu Shirley ada di kamar depan, jadi langsung begitu terkuak bisa ditarik keluar. Pak Beni Laos kurang beruntung karena berada di kamar yang bagian bawah. Rupanya pusat ledakan ada di sekitar Pak Beni Laos, ya. Nah, jadi ketika itu terjadi kapal miring, Pak Beni sempat 3-4 menit berada dalam air, dalam kapal, baru kemudian bisa dievakuasi keluar. Ketika dievakuasi keluar, memang dari semua saksi yang ada, memang beliau sudah pingsan, tapi nadinya masih ada. Sehingga dicoba selama 3-4 jam untuk membantu beliau, tapi manusia bisa berusaha, Tuhan menentukan lain. Kondisi Ibu Shirley sendiri saat ini bisa diajak bicara, sadar? Ya, tadi di atas pesawat juga saya berkomunikasi banyak dengan beliau, tidak hanya mengatur hal-hal yang sifatnya urgent untuk ini, beliau sudah punya kesadaran yang cukup, sudah lebih tenang, sudah bahkan bisa memikirkan hal-hal yang lebih jauh. Tapi concern beliau tentu adalah bagaimana ke depannya. Tentu ada beberapa hal yang harus segera diputuskan, terutama juga dengan pilkada di Maluku Utara. 1, yang kedua juga tentunya beliau mempunyai 3 anak, harus membesarkan 3 anak dengan tanpa ayah, itu juga beban di pikiran. Tapi yang paling menyedihkan adalah meninggalnya suami tercinta, ayah, dan sahabat bagi mereka semua. Ya Allah. Ketua P3 di dalam dah. Saat ini terlihat asap dari api begitu tinggi.
Sorotan lain, saudara, kerabat dan keluarga calon gubernur Maluku Utara Beni Laos menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian dalam menginvestigasi insiden terbakarnya kapal yang ditumpangi Beni Laos. Keluarga hingga kerabat dekat Beni Laos melayat ke rumah duka di RSPAD Gatot Subroto. Sahabat Beni Laos, Cul Malarangeng, mengungkapkan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak kepolisian Maluku Utara. Cul mengatakan terdapat kendala saat proses evakuasi kapal yang terbakar. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan sepenuhnya kepada negara dalam urusan seperti itu. Kesorotan lainnya, saudara, Partai Nasdem dan partai politik pengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara Beni Sarbin akan melakukan pertemuan untuk membahas pengganti Beni Laos yang meninggal akibat kecelakaan speedboat di Kabupaten Pulau Taliabu. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan dengan suasana yang masih berduka, pekan depan Partai Nasdem berkomitmen akan meneruskan perjuangan Beni Laos. Selain membicarakan dengan partai koalisi pendukung Beni Sarbin, Partai Nasdem akan meminta restu pihak keluarga terkait pengganti almarhum Beni Laos. Untuk diketahui, Cagup dan Cawagup Maluku Utara nomor urut 4 Beni Sarbin didukung oleh koalisi Partai Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, P3, Gelora, PSI, dan Partai Buruh. Jadi kita akan bicara dengan partai koalisi, kita akan bicara dengan relawan yang banyak sekali, kita akan bicara dengan Cawagup, kita akan bicara dengan keluarga. Keluarga penting karena ibu itu ikut kemana-mana. Istri beliau itu bukan cuma sekarang, sejak jadi bupati selalu ikut. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Pilkada Maluku Utara terus berlanjut. Investigasi kepolisian terkait kasus kebakaran kapal harus berjalan. Sementara tahapan pemilihan kepala daerah juga tetap berlangsung. Peristiwa ini tidak membuat masyarakat kemudian saling terbelah, apalagi melakukan aksi-aksi yang kekerasan ya. Jadi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Show must go on. Pilkada harus terus berlanjut untuk mencari pemimpin yang baik di Maluku Utara. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.